Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Dwi Puspitasari dengan NIM 555122063 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai urgensi dan implementasi moderasi beragama. Yuk langsung simak. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi target utama dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah prinsip dasar Islam. Islam moderat merupakan pemahaman keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat, suku, maupun bangsa itu sendiri. Dari berbagai jenis keragaman yang dimiliki negara Indonesia, keragaman agama adalah yang paling kuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok ekstrim yang semakin melebarkan sayapnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepekaan kehidupan beragama, masuknya kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan masalah politik dan pemerintahan. Maka di tengah hiruk-pikuk masalah radikalisme ini, muncul istilah yang disebut urgensi dan implementasi moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 Kementerian Agama. Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran, dan menghargai keragaman. Moderasi beragama di kalangan umat Islam disebut wasatiyah al-Islam. Kata wasatiyah diambil dari kata was atau wasat yang berarti tengah, pertengahan, tempat yang berada di titik tengah antara dua sisi yang sama jaraknya atau sesuatu yang berada di antara dua ekstremitas. Lawan kata wasatiyah ada dua, yaitu berlebihan dan berkurangan. Kosakata Arab untuk arti berlebihan setidaknya ada dua, yaitu al-ifrat dan al-ghulu, sedangkan untuk arti berkurangan adalah al-tafrit dan al-jafa. Wasatiyah dalam literatur Islam tidak terlepas dari kata kunci mizan atau keseimbangan dan adil. Keseimbangan dan sikap adil merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menggambarkan sikap moderasi umat Islam dengan ungkapan ummatan wasato. Sedangkan bagi Alkitab Yahudi dan Nasrani disebut dalam Surah Al-Ma'idah ayat 66 dengan ungkapan ummatan muqtasidah. Keduanya terkait dengan kedudukan masyarakat atau umat yang unggul karena komitmennya terhadap wahyu ilahi, kiblat, penegakan supremasi hukum, kebenaran, keadilan, dan keadaban dalam pergaulan dengan sesama. Persamaan kata wasatiyah dalam bahasa Inggris adalah moderation, sebagai kata asal dari moderasi yang telah diserap oleh bahasa Indonesia. Kata moderation memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Latin, modernisasi berasal dari kata moderatio yang berarti sedang, tidak berlebih dan tidak kekurangan. Seseorang disebut moderat tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrim dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu perspektif saja, melainkan harus bisa mencari titik temu dari sudut pandang yang beragam sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman. Moderasi beragama adalah moderasi di dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran agama atau moderasi sikap dan perilaku keberagamaan yang dipraktikkan oleh umat beragama, terutama dalam relasi dengan negara, modernitas atau demokrasi, budaya lokal, kerukunan antar umat beragama, dan upaya bersama penyelesaian masalah kesenjangan sosial. Moderasi beragama menghimpun gagasan moderat yang humanis dan universal dalam konteks relasi agama-agama, di mana di dalamnya terkandung pesan moral yang terkait secara langsung dengan masalah harmoni kehidupan sosial keagamaan. Meskipun demikian, moderasi bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan. Namun, moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia.
Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama berikut ini, serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan regulasi di bawahnya. Kedua, toleransi. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Yang ketiga, anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Keempat atau yang terakhir, penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Urgensi pembelajaran moderasi beragama. Moderasi beragama adalah jalan yang dipilih Indonesia untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang terlanjur menghiasi media pasca reformasi. Kekerasan menjadi bahasa tanpa kata dalam mengatasi masalah konflik warga, konflik etnis, konflik agama, sengketa hukum, dan pilkada. Elit dan rakyat seolah sudah kehilangan nalar sehat untuk mengelola emosi dan perbedaan. Masing-masing tidak menghargai aspirasi orang lain dan tidak kuasa memahami sudut pandang yang berbeda. Tidak ada dialog, diskusi, diplomasi, curah gagasan, atau kompromi. Diduga kuat, bahasa kekerasan ini merupakan buah dari masa lalu kita yang dikuasai oleh kepemimpinan otoriter yang militeristik. Lebih dari itu, kekerasan pada masyarakat sipil dijiwai oleh keserakahan, baik atas nama kekuasaan maupun kapital yang ditandai dengan perilaku koruptif. Pada level keluarga kecil, kita menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita kenal KDRT hingga mutilasi. Sedangkan pada level politik negara, kita disuguhi isu pembunuhan karakter hingga terorisme. Hal yang paling menyedihkan adalah kenyataan adanya kekerasan dalam lingkungan sekolah dan kampus yang berisi komunitas terpelajar dan intelektual. Pelajar dan mahasiswa terlibat tawuran dan adu jotos dengan sesama pelajar dan mahasiswa karena persoalan sepele seperti masalah senioritas atau masalah cinta monyet. Ironis, ketika otak buntu maka bahasa ototlah yang bekerja. Kondisi ini mengingatkan kita pada upaya yang dikemukakan oleh Soejarno untuk melakukan perjuangan tanpa kekerasan dan menghapuskan sumber tindak kekerasan, yakni ketidakpercayaan diri dan keputusasaan. Maka sangat relevan di gagasan wacana karakter dan daya saing bangsa berbasis nilai dan moral agama yang mengedepankan dialog, bukan kekerasan. Atas dasar itu, lahir gagasan model pendidikan karakter bangsa di perguruan tinggi melalui inovasi pembelajaran moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama? Pertama, pertimbangan historis sosiologis merawat keragaman Indonesia. Yang kedua, munculnya perilaku ekstrim dalam beragama yang memicu terjadinya konflik di berbagai kawasan yang mengatasnamakan agama. Ketiga, alasan yuridis sebagaimana tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama. Moderasi beragama lahir dalam bentuk komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan terkait dengan upaya bersama membina manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam diri manusia terdapat trisakti jiwa, yakni cipta, rasa, dan karsa. Dengan bercermin pada pikiran filsafat Plato,
Ki Hajar menjelaskan bahwa cipta merupakan daya berpikir akal, terletak di kepala dan mencita-citakan kebijaksanaan. Rasa merupakan kehendak hati, terletak di dada dan mencita-citakan keberanian. Sedangkan karsa merupakan hasrat nafsu, terletak di perut dan menghendaki kendali kesopanan. Berfungsinya trisakti jiwa tersebut secara bersama sebagai satu kesatuan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan manusia susila yang adil dan beradab. Hubungan antara urgensi dan moderasi beragama adalah memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan, merawat keindonesiaan dalam bingkai NKRI. Moderasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Untuk mewujudkan moderasi, tentu tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman, dan persepsi keislaman. Visi pendidikan moderasi beragama berhubungan dengan integritas watak dan kepribadian yang menjadi asas bagi terbinanya kematangan sosial. Kematangan itu ditandai dengan kemampuan mengenali, mengungkapkan, dan mengelola suasana hati dan emosinya, serta merespon orang lain secara simpatik dan bersikap tegas tanpa agresif. Pada sila kedua Pancasila dinyatakan dua karakter utama manusia Indonesia sebagai warga negara yang baik, yakni adil dan beradab, teratur dan rasional. Tanpa dua karakter utama itu, manusia Indonesia telah kehilangan jati dirinya, peradaban terkait dengan wawasan dan keilmuan. Namun, di samping itu juga ada tantangan dalam implementasi moderasi beragama, yaitu pertama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sedangkan implementasi moderasi beragama adalah sebagai penengah di antara keberagaman, di mana para pemeluk agama dapat mengambil jalan tengah atau moderat di tengah keragaman tafsir, bersikap toleran namun tetap berpegang teguh pada hakikat ajaran agamanya. Implementasi moderasi beragama dalam pernyataan tersebut dimanifestasikan dalam 5 poin, yaitu yang pertama, moderasi beragama adalah pemahaman dan pengamalan agama yang menghindari konflik dan mengedepankan semangat persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan. Yang kedua, moderasi beragama senantiasa menggerakkan seluruh elemen masyarakat umumnya dan khususnya para pemimpin negara di dunia untuk menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keadilan, persatuan, kesatuan, dan kemanusiaan dalam berbagai aktivitas politik, keagamaan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, para ulama, dai, dan tokoh agama yang menjadi penggerak moderasi agama hendaknya selalu menyampaikan dan menyebarluaskan pesan Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam, Islam rahmatan lil alamin, dan menghormati keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang tumbuh di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan esensi ajaran agama yang bersifat universal. Adapun implementasi moderasi yang keempat adalah mengedepankan upaya-upaya dialogis dan musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, kemanusiaan, dan anti kekerasan dalam menyelesaikan segala bentuk konflik
dan persengketaan baik sosial, keagamaan, ekonomi, ataupun politik. Sedangkan implementasi model moderasi yang terakhir atau yang kelima dalam pernyataan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah upaya untuk menghidupkan spirit Islam sebagai inspirasi peradaban untuk membangun kedamaian, kemajuan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran umat manusia. Tantangan dalam implementasi moderasi beragama tersebut sangat bersinggungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB sebagai bagian dari hak asasi manusia atau HAM merupakan hak mendasar yang melekat dalam diri setiap manusia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama atau keyakinannya sesuai hati nurani masing-masing tanpa harus dihantui oleh rasa takut, mendapat ancaman, tekanan, paksaan dari luar dirinya, serta juga bebas dari adanya perlakuan diskriminatif, baik itu dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas keagamaan dalam masyarakat atau bahkan oleh negara. Sekian penyampaian materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan maupun kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.